Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Dewa Perang Bertanda Naga Bab 471 Kodok Neter Beracun. Ada apa? Apa kalian tidak mendengar apa yang kukatakan? Mata Wu Ningzu membelalak. Su Danian dan beberapa orang lainnya tidak berani menunjukkan sikap acuh dan segera membungkuk ke arah Wu Ningzu. Sebagai gadis suci Istana Sungai Mendalam, Wu Ningzu memegang posisi yang lebih tinggi dan jauh lebih tinggi daripada orang-orang ini. Selain itu, karena dia memiliki basis kultivasi yang tangguh, dia adalah orang yang paling mungkin untuk menerobos ke alam raja tempur berikutnya. Jadi, tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya. Namun, Su Danian masih menyuarakan keraguannya. Gadis suci, Lord Nether bukanlah Raja Iblis biasa, ia memiliki basis kultivasi yang sangat kuat dan ia menggunakan taktik yang brutal dan kejam. Ia adalah eksistensi yang sangat sulit untuk ditangani. Bolehkah saya tahu bagaimana gadis suci berencana menyelamatkan orang-orang kita? Jika pada saat yang lebih stabil, Su Danian tidak akan pernah bisa menemukan keberanian untuk meragukan kata-kata Wu Ningzu. Namun, karena mereka sekarang berada dalam situasi yang sangat kritis yang menyangkut kelangsungan hidup manusia di benua selatan, dan bahkan Wu Ningzu sendiri, Su Danian harus menemukan jawabannya. Dengan begitu, ketika dia kembali ke Istana Sungai Mendalam, dia akan dapat menjawab kepala istana. Izinkan saya memperkenalkan seseorang kepada kalian semua. Wu Ningzu menoleh ke arah Jiang Chen. Tatapan penuh cinta dan kesombongan muncul di matanya saat dia berkata, pemuda ini adalah Jiang Chen, pria yang membunuh keempat penjaga di kota Matahari Menari, dan dia juga pria yang mengalahkanku di keluarga Nangong, dan jenius tak tertandingi yang menarik kesengsaraan surgawi saat menerobos ke alam jiwa tempur awal. Apa? Setelah mendengarkan perkenalan Wu Ningzu, Su Danian dan yang lainnya langsung berteriak kaget saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah pemuda berpakaian putih itu. Ketika mereka melihat pemuda ini tadi, tak seorang pun dari mereka menganggapnya serius. Namun, pemuda ini secara tak terduga adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah membawa badai dahsyat ke benua selatan. Selama insiden di Dancing Sun City, seorang pemuda berpakaian putih telah memulai debutnya. Dia menarik Heavenly Tribulation saat menerobos ke ranah Combat Soul, dan akhirnya membunuh 4 penjaga Istana Raja Iblis, yang dianggap sebagai kontribusi besar bagi umat manusia di benua selatan. Setelah itu, Istana Sungai Mendalam mulai gelisah mencari jenius ini, tetapi semua upaya mereka gagal. Dengan demikian, tidak seorang pun dari orang-orang ini dapat mengaitkan pemuda di depan mereka dengan jenius yang tak tertandingi itu ketika mereka pertama kali melihatnya. Su Danian langsung menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen. Seorang prajurit inti ilahi yang dapat menarik kesengsaraan surgawi sambil menerobos ke alam jiwa tempur, membunuh 4 penjaga Istana Raja Iblis, dan juga mengalahkan jenius nomor 1 di benua selatan, Wu Ningzu. Su Danian tidak memenuhi syarat untuk meremehkan orang perkasa seperti ini. Tuan Muda Jiang Chen saat ini adalah seorang prajurit jiwa tempur akhir, dan belum lama ini, dia membunuh seorang Raja Tempur kelas 2, serta 2 Raja Tempur kelas 1 di benua timur. Kembalilah dan beritahu kepala istana tentang hal ini, biarkan mereka menjaga Istana Sungai Mendalam dengan tenang. Tuan Muda Jiang Chen dan aku akan menyelamatkan semua orang kita, dan kita akan membawa kembali kepala Lord Nether. Wu Ningzu berkata dengan penuh keyakinan, seolah-olah Lord Nether telah terbunuh. Faktanya, bukan hanya dia, semua orang di sekitar sini menunjukkan keyakinan yang sama, itu adalah kepercayaan mereka pada Jiang Chen. Bagi mereka yang telah menyaksikan Jiang Chen, mereka tidak ragu apakah Jiang Chen dapat membunuh Lord Nether atau tidak. Kata-katanya membuat Su Danian dan yang lainnya menatap Jiang Chen dengan mata dan mulut terbuka lebar, dan ekspresi terkejut yang sama di wajah mereka. Membunuh Raja Tempur kelas 2 hanya dengan basis kultivasi jiwa tempur akhir, jika gadis suci mereka tidak mengatakan ini, mereka pasti akan berpikir bahwa mereka dibohongi. Namun, karena Wu Ningzu yang mengatakan ini kepada mereka, mereka memiliki semua alasan untuk mempercayainya. Dengan cara Wu Ningzu biasanya menangani masalah, jika dia tidak memiliki keyakinan mutlak, dia tidak akan pernah membuat keputusan yang sembrono mengenai peristiwa besar seperti itu. Tidak hanya itu, hanya 1 bulan telah berlalu sejak Jiang Chen menerobos ke alam jiwa tempur di kota Matahari Menari. Hanya dalam 1 bulan, dia telah menerobos ke alam jiwa tempur akhir, ini adalah kecepatan yang sangat mencengangkan. Namun, ketika seseorang dapat menarik kesengsaraan surgawi yang dikultivasikan dengan kecepatan yang luar biasa, itu tampak sangat normal. Baiklah, kami akan kembali sekarang. Kami akan menunggu Tuan Muda Jiang Chen dan gadis suci kembali dengan kemenangan. Su Danian menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen dan Wu Ningzu. Setelah itu, ia membawa orang-orang dari Istana Sungai Mendalam dan kembali ke tempat asal mereka. Orang-orang ini pergi dengan ekspresi gembira, seolah-olah mereka akhirnya melihat harapan kemenangan. Tentu saja, dalam benak orang-orang ini, masih belum diketahui apakah Jiang Chen benar-benar akan mampu mengalahkan Lord Nether. Meskipun Wu Ningzu telah memberitahu mereka, tidak seorang pun dari mereka pernah menyaksikan apa yang mampu dilakukan Jiang Chen.
Kesenjangan antara alam combat soul dan alam combat king sangat besar, dan hampir mustahil untuk membunuh seseorang yang berada satu alam lebih tinggi. Istana Sungai Mendalam tidak punya pilihan lain saat ini, jadi mereka hanya bisa menaruh harapan pada Jiang Chen dan Wu Ningzu. Jika mereka gagal, Istana Sungai Mendalam akan menghadapi bahaya besar, dan begitu Istana Sungai Mendalam runtuh, itu juga berarti jatuhnya ras manusia benua selatan. Chen kecil, ayo kita pergi ke Gunung Nether sekarang. Wu Ningzu menoleh ke Jiang Chen dan berkata, "Baiklah." Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Tujuannya datang ke benua selatan adalah untuk membantu, dan akan sangat hebat jika dia bisa membunuh Raja Iblis. Selain itu, Jiang Chen sangat tertarik pada Lord Nether ini. Membunuh iblis berbeda dengan membunuh manusia, karena dia akan mampu menyerap jiwa iblis dari iblis manapun. Dengan basis kultivasinya saat ini, menyerap jiwa iblis Raja Iblis tidak diragukan lagi akan memberinya banyak manfaat. Kelompok itu tidak berhenti di Evergreen City, tetapi malah mengubah rencana awal dan terbang menuju Gunung Nether. Saudara Jiang Chen, Tuan Nether itu tidak mudah ditangani, kamu harus ekstra hati-hati. Sepanjang perjalanan, Tui mencoba memperingatkan Jiang Chen. Dia hanya Raja Iblis kelas 1, tidak benar-benar menjadi ancaman bagiku. Jiang Chen mengangkat bahunya dengan santai. Keponakan Jiang Chen, kita benar-benar tidak bisa meremehkan Lord Nether ini. Meskipun dia baru saja menerobos ke ranah Raja Iblis beberapa tahun yang lalu, dan dipromosikan menjadi kepala istana ketiga belum lama ini, dia adalah iblis yang jahat dan kejam, dan tubuhnya membawa racun yang mematikan. Ketika dia adalah iblis jiwa tempur menengah, tidak ada prajurit jiwa tempur akhir yang bersedia melawannya. Nangong Yunfan juga memperingatkannya. Racun yang mematikan. Apa wujud asli dari Lord Nether ini? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lord Nether adalah kodok Nether berbisa yang langka. Dia tidak pandai bertarung, tetapi racunnya selalu mengejutkan musuhnya. Karena itu, peringatan kepala Nangong masuk akal. Kita pasti akan melawan Lord Nether itu besok. Little Chen, kau harus berhati-hati. Wu Ningzu berkata. Ketika kata Nether berbisa disebutkan, ekspresi semua orang langsung berubah. Orang-orang ini semua sangat kuat, dan mereka tahu banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Jadi, mereka mengerti betapa menakutkannya kata Nether berbisa ini. Ada banyak makhluk berbisa di dunia ini, tetapi yang memiliki kata Nether dalam namanya sangat langka. Nether melambangkan neraka, itu adalah simbol kematian. Hanya racun yang paling mematikan yang memenuhi syarat untuk menyandang nama Nether. Jelas, kekuatan racun dari katak Nether berbisa ini berkali-kali lebih kuat daripada ular piton hijau yang jahat. Jika memang begitu, saya tidak akan merasa kesulitan sama sekali. Jiang Chen mengangkat bahunya dengan santai. Di dalam tubuhnya, ia sudah memiliki racun ular piton hijau neraka, serta beberapa racun lain yang telah diserapnya sebelumnya. Jika ia mampu menyerap racun katak Nether berbisa besok, racunnya pasti akan menjadi lebih kuat. Meskipun Jiang Chen tidak suka menggunakan racun, ia juga tidak takut dengan racun. Bagi yang lain, katak Nether berbisa ini adalah eksistensi yang mirip dengan pembawa pesan kematian, tetapi bagi Jiang Chen yang sedang mengembangkan keterampilan transformasi naga, itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Sebaliknya, itu hanya akan memberikan kontribusi lebih jauh pada kemampuan Jiang Chen. Kakak, orang ini kebal terhadap racun. Big Yellow mulai tertawa. Orang lain mungkin tidak tahu banyak tentang kemampuan Jiang Chen, tetapi dia tahu. Jiang Chen tidak hanya tidak takut racun, dia benar-benar dapat menyerang dengan racun, dan bahkan memproduksinya di dalam tubuhnya. Big Yellow dapat mengingat saat pertama kali mereka bertemu di Gunung Origin. Saat itu, Jiang Chen baru saja memperoleh racun ular piton hijau neraka, dan dia telah menggunakannya terhadap Big Yellow, menyebabkan dia terus-menerus muntah. Melihat ekspresi santai di wajah Jiang Chen dan Big Yellow, Wu Ningzu, Nangong Yunfan, dan yang lainnya akhirnya merasa tenang. Sebenarnya, mereka selalu percaya pada Jiang Chen, dan meskipun katak Nether berbisa itu sangat menakutkan, Jiang Chen pasti punya cara untuk menghadapinya, karena dia adalah seseorang yang mampu mencapai apapun. Gunung Nether sebenarnya adalah gunung yang sunyi. Lord Nether menyukai tempat ini, dan karenanya menjadikan seluruh tempat ini miliknya, dan mengganti namanya menjadi Gunung Nether. Jiang Chen dan kelompoknya sengaja memperlambat kecepatan mereka, jadi ketika mereka tiba di Gunung Nether, langit sudah berubah gelap. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi saat ini. Namun, di balik suasana yang tampaknya damai ini, situasinya benar-benar berbeda. Dengan indera Jiang Chen dan yang lainnya, mereka dapat dengan jelas merasakan banyak aura tersembunyi di dalam pegunungan ini. Ada begitu banyak aura iblis di sini yang dapat membuat hati siapapun bergetar ketakutan. Sialan, setidaknya ada 10.000 iblis di sini, dan aku bisa merasakan banyak iblis jiwa tempur juga. Sepertinya Lord Nether sudah siap. Si kuning besar berbisik. Aku juga bisa merasakan aura para jenius manusia itu. Kurasa mereka dikurung di semacam penjara. Kita harus menunggu sampai langit cerah sebelum kita menyerang.
Namong Yunfan menoleh ke arah Jiang Chen dan berkata, pada saat ini, Jiang Chen adalah pilar mereka. Bersabarlah, aku yakin Lord Nether akan membawa semua manusia jenius keluar besok, dan dia akan membuatnya menjadi acara yang hebat. Kita akan menyerang pada saat itu, menggunakan serangan terkuat kita untuk memukul wajah mereka, dan pada saat yang sama menyelamatkan orang-orang kita ketika situasi berubah menjadi kacau. Kita juga akan mengambil kesempatan itu untuk membunuh Lord Nether. Melakukan hal ini akan memberi kita hasil yang terbesar, dan itu tidak hanya akan menjadi pukulan berat bagi para iblis, itu juga akan menjadi dorongan besar bagi manusia. Jiang Chen berkata, dia selalu mempertimbangkan setiap poin dan bagaimana memaksimalkan hasilnya. Apa yang dikatakan Little Chen benar. Pertarungan ini akan memiliki pengaruh besar pada masa depan benua selatan, jadi kita harus membangkitkan semangat manusia. Kita akan menunggu sampai Lord Nether bergerak besok sebelum kita menyerang. Kita tidak hanya akan membuat mereka lengah seperti itu, kita juga akan memperkuat semangat manusia. Wu Ningxu sepenuhnya setuju dengan rencana Jiang Chen. Dengan demikian, kelompok yang dipimpin oleh Jiang Chen bersembunyi di suatu tempat di luar Gunung Nether. Keesokan paginya, suasana damai di sekitar Gunung Nether dipecah oleh raungan setan yang tak terhitung jumlahnya yang mengguncang tanah, seperti teriakan perang. Seluruh Gunung Nether menjadi gelisah. Sebuah panggung setinggi hampir 300 meter dibangun dengan cepat. Sebuah sangkar baja raksasa ditempatkan di atas panggung ini. Sedikit lebih dari 300 pemuda terlihat terperangkap dalam sangkar ini, dan semuanya menunjukkan ekspresi marah. Banyak dari mereka berlumuran darah, dan tubuh mereka penuh dengan bekas luka. Mereka jelas telah menderita siksaan dari para iblis ini. Sangkar itu ditutupi dengan energi iblis yang kuat, itulah sebabnya para jenius ini tidak dapat menghancurkan sangkar ini dan membebaskan diri mereka sendiri.